Ricky Sitohang dijebak oleh Farhad dan Farhad Abbas mengeksploitasi kematian Alvin Lim untuk keperluan pribadi. Dua hal ini akan kita bahas. Kita masuk ke hal yang pertama, ke poin yang pertama, yaitu Ricky Sitohang dijebak oleh Farhad. Kalian sudah tahu ya siapa itu Ricky Sitohang. Itu yang sebelumnya menjadi pengacara Yayasan Yonopi. Dia itu mantan Kapolda NTT. Ya pokoknya orang pinter lah ya, terus pengalamannya itu luas. Memang yang bikin menggelikannya itu apa? Di awal-awal orang ini muncul, itu menggebu-gebu membelain mati-matian membelain Nopi begitu loh. Bahkan dari statement-statement di awal, ya boleh katakan bahasa kasarnya itu mojokin si Agus lah gitu ya, masih inget tuh saya kata-katanya. Itu si Agus tuh gimana sih, lebay banget begitu katanya, sampai teriak-teriak. Emang dia neriakin apa gitu kan? Itu emang duitnya siapa? Itu bukan duitnya si Agus gitu kan? Masih inget tuh statement-statement dari si siapa, Ricky Sitohang ini. Nah, yang menjadi kaget netizen Indonesia kan tiba-tiba ketika uang itu dialihkan ke NTT, ke korban bencana, dia tiba-tiba mengundurkan diri. Kalau cuma mengundurkan diri diam-diam baik mah nggak apa-apa. Ini mah mengundurkan diri tapi sambil ngoceh begitu loh. Nah, ocehan-ocehan ini yang bikin netizen ini, apa sih ini orang begitu loh. Lagi-lagi ini donasi peruntungnya untuk pengobatan Agus dan lain sebagainya. Lah dulu A sekarang B, dulu dele sekarang tempe, kan begitu itu akhirnya. Ini orang bagaimana? Nah pertanyaannya, orang sepinter dan sepengalaman Ricky Sitohang kok bisa gitu loh dikadalin sama Farhad. Jadi begini, nih saya jelasin secara sains aja lah ya. Dalam otak manusia itu ada bagian yang berfungsi sebagai moral, dan otak yang berfungsi sebagai moral ini tidak rasional, begitu loh ya. Ini kerja otak manusia nih. Misal saya bilang kepada kamu, kaos saya bagus, itu otakmu terima. Pertama itu yang nerima itu adalah otak moral, bilang bagus atau jelek kan, kamu terima nih. Baru kemudian ini beberapa milidetik pertama kamu akan memutuskan tuh buruk, jelek atau bagus kalau saya ini. Tapi setelahnya baru kamu berpikir rasional, mencocokkan, bagus, ini bagus seperti apa nih? Bagus karena orangnya, atau bagus karena model bajunya, atau karena warnanya? Baru kamu berpikir rasional yang kedua. Tapi di sekian nanodetik pertama, otak moralmu akan langsung memutuskan buruk dan jelek. Baru setelah itu kamu akan berpikir rasional, dan bisa aja kamu merevisi keputusan otak pertama itu yang moral itu. Bilang pertama kan jelek, tapi kalau dilihat-lihat bagus juga sih begitu loh. Nah itu pikiran rasional itu kedua. Nah begitupun juga dengan Ricky Sitohang yang disasar ketika dia ngelayat Alvin Lim malam itu, ya kan? Itu otak moralnya begitu loh. Otak moralnya dia tuh begitu. Kenapa serangan itu sampai langsung masuk begitu? Karena begini strateginya nih. Pertama, Farhad bilang tuh ke Ricky Sitohang itu bahwasanya ini ada wasiat dari Alvin Lim, bahwasanya dia ingin sekali bertemu denganmu begitu loh, ingin sekali meminta maaf kepadamu, ingin sekali bergabung dengan kamu gitu loh. Dia itu sangat mengagumimu gitu ya. Tak, kalau udah orang kalau dibilang begitu, otak moralnya akan memutuskan apa? Yap, betul, simpatik. Berpikir rasional enggak, berpikir rasionalnya nanti. Tapi yang jelas di waktu itu dia langsung terima, simpatik, suka dengan Alvin Lim, dengan rayuan-rayuan ataupun ya gimana lah strategi yang diomongin Farhad begitu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini langsunglah masuk ke pokok permasalahannya, yaitu Farhad bilang lagi tuh, Pak, tahu nggak penyebab kematian Alvin Lim itu sebenarnya karena kaget.
Kagetnya kenapa? Itu loh podcastnya Denny yang mau mengalihkan duit ke NTT di situ. Yang pertama tadi udah kena kan tuh emosionalnya nih Ricky ini, emosionalnya dengan cara tadi bilang bahwasanya Alvin Lim berwasiat ingin bertemu Anda, bahwa Alvin itu sangat mencintai Anda, ingin bergabung, ingin minta maaf. Kena. Ditambah yang kedua, masuk ke tujuan utamanya nih, ke sasarannya, yaitu apa? Penyebab kematian Alvin Lim nih, kata Farhat nih ya, penyebab kematian Alvin Lim itu karena dia shock, karena dia kaget duitnya Agus dialihkan ke NTT. Masuk, terakumulasi, rasionalnya menjadi tidak jalan. Jadi otak yang pertama menerima itu otak moralnya aja. Dan biasanya manusia itu langsung ke rasional, dia ketutup. Karena ini serangannya bener-bener 2 kali emosional. Lain dengan kamu ketika saya tanya, kan itu tidak ada intimidasi. Kalau saya bagus nggak? Misalkan begitu. Kamu bilang akan tanpa intimidasi bisa 2, bagus, jelek. Tapi kemudian kamu rasional. Karena tanpa intimidasi. Tetapi apa yang diajukan Farhat kepada Ricky Sitohang itu ada unsur intimidasinya. Jadi dia tidak sempat berpikir rasional, begitu loh. Apalagi ini semuanya bersifatnya emosional, makanya di waktu itu pula dia berpikirnya itu moral saja, langsung putus, memundurkan diri dari Yayasan Yonopi, langsung bikin statement dan lain sebagainya. Yang mana statement-statementnya itu sebenarnya sudah mentah semua. Apa coba? Statement yang nggak mentah. Kita awali misalkan, ini tidak selesai secara hukum. Harusnya masuk ke pengadilan dulu, diputuskan oleh pengadilan ini milik Agus, apa milik donatur, apa atau bagaimana. Coba, ini misalkan dia pakai alasan ini nih, lawan hukum. Ini sudah terjawab sebenarnya dengan apa? Dengan kesepakatan yang dibentuk oleh Menteri Sosial, oleh aparat, oleh pengacara, dan oleh Denny Sumargo, begitu, dan oleh Nopi. Apa itu kesepakatannya? Seandainya di kemudian hari setelah disumbangkan ke NTT mau menggugat secara hukum, silakan gugat secara hukum. Kalau kalah, Denny Sumargo siap bayar, ya kan? Kalau Ricky tahu nih ini ngapain dia statement-statement begitu? Itu kan tidak rasional. Nah, memang tidak rasional seperti saya jelasin di awal, begitu. Denny Sumargo siap, silakan gitu loh. Ngapain ngungkit-ngungkit di bantuan ke NTT? Kan itu konyol bagi saya. Di mana kemanusiaan Anda, begitu loh. Orang NTT itu lagi butuhin banget daripada Agus. Agus lihat loh, hidupnya enak-enak aja dia, ya kan? Banyak yang ngejamin tuh golongan Agus CS-nya itu kan. Ini yang di NTT lebih membutuhkan. Itu yang pertama. Kalau bicara hukum. Kalau bicara yang kedua, wah ini peruntukannya untuk pengobatannya Agus. Ini juga sudah ada di kesepakatan antara Denny Sumargo, aparat, Menteri Sosial, pengacara, dan lain sebagainya. Apa kesepakatannya? Yaitu Denny Sumargo juga siap ngebantu pengobatan dan secara transparan duit akan dideposit di rumah sakit. Kalau si Agus berobat langsung aja ke sana. Nanti secara transparan invoice obatnya habis berapa, pemeriksaannya habis berapa, langsung dipotong tuh. Yang kedua, mau apa lagi coba? Mau ngebantah apa lagi? Secara hukum sudah terbantah, secara peruntukan sudah terbantah dan lain sebagainya. Mau apa lagi coba? Tidak ada, semuanya ini udah berdasarkan kesepakatan gitu loh. Makanya kan pasti kamu juga heran. Ini nih keputusan ini berdasar sudah atas ACC-nya Menteri Sosial. Sebodoh itukah Menteri Sosial kan? Masa lebih pintar siapa itu Ricky Sitohang? Apa lebih pintar Farhat Abbas? Ya tentu lebih tahu, ini Menteri Sosial itu lebih tahu begitu loh. Kenapa keputusan disumbangkan ke NTT itu di ACC? Ya itu tadi ada di sana, di balik itu semua ada kesepakatan begitu loh. Nah makanya ketika Ricky Sitohang semakin banyak bicara, memalukan dirinya sendiri karena dia ngebantah omongannya dia sendiri. Dan mungkin juga si Ricky Sitohang itu ikut dalam kesepakatan itu begitu loh, untuk disumbangkan ke NTT itu dengan syarat bla 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 itu. Kan ini malah membuat dirinya itu rendah di mata orang begitu loh. Tuh ternyata nggak sepinter yang dikira kok begitu. Nah itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Farhat mengeksploitasi kematian Alvin Lim itu sebagai kepentingan pribadinya. Sudah banyak beredar, kamu lihat di media sosial bahwasanya Farhat tuh bilang, ini dari mulutnya
mulutnya sendiri bahwasanya kematian Alvin Lim itu diakibatkan karena dia sok duit Agus dialihkan ke NTT. Anjing, ini kata saya bener-bener ini mah eksploitasi banget, tega banget lu Hat, bener-bener kalau menurut saya mah bener-bener tega, ya kan? Sekarang bayangkan aja orang mau meninggal, ya kan? Orang mau meninggal, boro-boro mikirin orang, boro-boro mikirin duit, bos. Yang dipikirin itu dirinya sendiri menuju kepada Tuhannya. Jangankan jangankan mau meninggal, ente lagi sakit, pernah sakit kan kalian kan? Apa ente mikirin duit, mikirin apa? Enggak kan? Makan aja kagak enak, napas aja kagak enak. Yang ente pikirin itu ya dirimu sendiri. Gimana caranya biar sembuh? Itu orang sakit loh bos. Lah ini apalagi orang mau meninggal, Bu. Yang dipikirin itu Tuhan sudah. Kalau dalam kondisi-kondisi seperti ini tega banget sih para tuduhannya. Mana ada orang mau meninggal penyebabnya apa, mikirin duitnya si Agus dan lain sebagainya. Aduh, ini bener bagi saya tega bener sih ini. Siapa? Seakan-akan harga keimanan seorang Alvin Lim itu hanya diukur hanya dengan duit donasi begitu loh. Hidupnya Alvin Lim yang selama ini kritis, yang selama ini karirnya dan lain sebagainya hanya dihargai hanya dengan donasi Agus. Buset, lebih mulia duit donasi Agus atau lebih mulia membela Agus daripada kebaikan-kebaikan Alvin Lim yang dulu-dulu. Itu kan begitu. Ini bener-bener kata saya aneh banget gitu. Orang mati gara-gara anjir, bener-bener. Ini kan eksploitasi untuk apa? Untuk kepentingannya Farhat. Dari dulu Farhat tuh yang dikejar duit, ini duit mulu, bukan keadilan. Kalau bener-bener dia pembela kaum lemah, sudah berapa lu cumbang sama si Agus kan begitu. Kalau perlu lu gantiin, kan lu orang kaya, lu gantiin aja tuh duit 1,3 M, kasihin si Agus semua, beres lu, ya kan? Ini bener-bener duit mulu yang dikejar. Aduh, pembela kaum lemah apaan lu Hat, buset deh. Ya udahlah, terima kasih karena sudah menyimak.